sejarah singkat Al-Khuzini, bahwa Al-Khuzini itu adalah pesantren yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Kiai Khuzin. Beliau itu berasal dari Mojokerto. Pak, ada yang dari Mojokerto? Ada. Dan kalau tidak salah ada. Kemudian beliau ke Sidoarjo di Siwalan Panji, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjodoh dengan putrinya Kiai Yakub Hamdani, yang kebetulan Kiai Yakub Hamdani itu mempunyai pondok pesantren juga. Nama pesantrennya Al-Hamdaniyah. Tak lama kemudian beliaulah yang menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Hamdani tersebut, yang letaknya tidak jauh dari Buturan Sidoarjo sekarang ini, Pondok Al-Khuzini, kurang lebih 1 kilo. Pondok Al-Hamdaniyah itu di danau, Pak, bukan di daratan awal. Orang kampung itu semuanya tidak mengira bahwa di situ dibangun pondok karena danau. Tiba-tiba kebesokannya itu menjadi daratan. Danau itu hilang. Nah, selama beliau mengasuh di situ, di pondok Alhamdulillah tersebut, disitulah para ulama yang tersohor itu nyantri, seperti Ki Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, kemudian Kiai Usman Al-Isyaki Al-Fitrah Kedinding Surabaya, Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kemudian tahun 1820 berdirilah Pondok Pesantren Al-Khuzini itu oleh Kiai Khuzini. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kiai Abbas rahimahullah. Kemudian dilanjutkan lagi oleh cucunya Kiai Khuzini, yaitu Kiai Haji Raden Abdul Mujib Abbas. Pada saat beliau mengasuh itulah saya berada di pondok pesantren itu, belajar masak, belajar nyuci. Tapi alhamdulillah selama di sana saya tidak pernah nyuci, tidak pernah masak. Teman sekamar yang masakkan. Karena ketika ibtidaiyah saya itu pelajarannya udah ke senawiyah, degil saya. Jadi kawan-kawan sekamar itu kalau jam 10 malam, jam 11 malam minta pengajian kitab nahwu yang dasar-dasar, nahwu Jurmiyah, Kailani, Fathul Qorib dulu apal. Kalau hari Jumat itu nyetor setoran Kiai tanpa pegang kitab. Masak itu sampai sekarang saya tidak tahu masak nasi. Asal ditinggalkan tuh kacau saya. Saksinya ada. Bikin kopi pun tidak tahu. Jadi kalau orang rumah balik juga yang susah bukan saya. Karena ngopinya tetap ke warung. Kemudian sekarang dilanjutkan oleh cicitnya Kiai Haji Raden Abdul Salam Mujib. Dan sesuai dengan rancangan-rancangannya yang telah Allah rancang. Kembali ke hikam pada hari Senin tanggal 29 Fasal Asar Amruk Musola. Umurnya 100 lebih tahun, 1 abad lebih. Tertulislah kata takdir. Kebanyakan yang tidak menerima tentang ambruknya tersebut bahwa itu dikatakan takdir. Kenapa dikatakan tidak menerima? Wajar tidak menerima karena ilmu takdir itu hanya orang-orang yang memang sudah lulus keimanannya dari iman yang awal, percaya kepada Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada malaikatnya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah, yang terakhir iman qadha dan qadar. Tidak ada orang yang bisa menerima itu kecuali memang orang-orang yang bisa yang mendapatkan hidayah. Siapa yang mau punya anak lahir kakinya tidak ada? Siapa yang mau
kita itu sakit, ada mati aja orang nggak mau. Itulah takdir. Jadi takdir yang baik maupun yang jahat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takdir itu tempatnya bukan di muka, tapi di belakang. Di muka ini kita berusaha, syariat sudah dirancang oleh kita itu. Perancangan itu kan boleh-boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan karena takut kita itu kecewa. Jadi yang tidak paham takdir, ketawa orang mendengar makan takdir. Padahal semuanya kita itu memang kepada takdir. Dan itu merupakan cara kita manusia untuk berpikir, ingat kepada Allah, menyadari kita bahwa kesalahan itu, bahwa apa yang kita rencanakan itu tidak seperti apa yang Allah rencanakan. Arif nafsakah, istirahatkanlah dirimu dari rancangan-rancangan tersebut. Karena yang Allah telah rancang itu tidak akan bisa kita lakukan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa musibah itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang tak tahu Al-Muzini bisa tahu. Semuanya yang tak pernah tersentuh hatinya pada musibah-musibah kemudian tersentuh hatinya. Semuanya yang tercatat, yang terjadi di alam dunia itu dimulai dari titik tersebut. Semua yang ada itu karena Allah, dan yang akan ada pun itu karena Allah. Berarti apapun yang terjadi itu karena Allah. Cuman kita akui kejahatan yang terjadi itu dikembalikan kepada diri kita. Kenapa demikian? Itu karena kita sebagai hamba merendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, itu sudah kau takdirkan ya Allah, kejahatan tersebut, mana saya mau bertaubat? Tidak bisa lah bagian. Kita kan hamba. Sebagai anak buahnya kita harus nurut kepada bos, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, maha berkuasa segalanya. Nabi sudah nangis dia ujung-ujung, sedih nangis. Kalau tidak mampu menahan sebagai hamba itu tidak bisa. Dari kejadian tersebut hikmahnya bahwa jelas kalau Allah itu tidak memihak kepada siapapun. Kalau Allah sudah berkehendak hancur dia. Oh, dia seorang kiai, dia rasul, lebih tinggi lagi derajat daripada kiai. Kemudian hikmah yang lain bahwa mana yang pro, mana yang tidak itu kan nampak, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun mempunyai rancangan-rancangan lagi. Sudah dirancang dari 50.000 tahun sebelum bumi itu diciptakan, langit dan bumi diciptakan, sudah dirancang. Jam sekian, tanggal sekian, hari sekian ambruk. Semuanya dalam dunia. Dikatakan karena arsiteknya kurang, karena pembangunan. Yang arsiteknya 2-3 orang itu rubuh. Pakai arsitek 2 tahun, belum sampai 5 tahun, 6 tahun, rubuh. Bahan udah mantap. Duit dari pemerintah tidak pernah kurang-kurang. Jadi semuanya itu kembalikan kepada takdir, bukan berarti kita mengelak dari kesalahan, tapi memang sudah demikian aturannya, bahwa semuanya itu sudah kehendak takdir. Kita hanya berusaha merancang sebaik mungkin hidup, sebanyak mungkin belajar. Kalau tidak berusaha, salah. Berusaha tapi salah, tidak begitu parah. Jadi banyak hikmahnya dari kejadian tersebut. Rahmat. Dan yang pernah kita kaji itu terjadi, masuk akal. Kalau kita ambil contoh yang kecil mungkin tidak masuk akal. Nah, ini contoh yang besar. Kemudian bisa masuk akal.